Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikel Alexander Santoso dengan nomor NRP 130320031 dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas paralel E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai vaksinasi COVID-19 demi Indonesia yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan tema yang saya bawakan juga, yakni Gerakan Siap Mendukung Vaksin COVID. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 yang lalu. Nah, jadi COVID-19 ini adalah sebuah virus yang menyerang pernapasan kita dan ini bisa menimbulkan kematian. Jadi, COVID-19 ini merupakan sebuah penyakit yang sangat berbahaya sekali. Fakta-fakta COVID-19 di Indonesia. Kali ini saya akan mencoba untuk menyebutkan 4 fakta COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi, COVID-19 pertama itu ada pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Vaksin ini pertama kali terdeteksi pada 2 orang yang tertular dari seorang warga negara Jepang. Nah, jadi COVID-19 ini pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 itu, dan sejak saat itu menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kasusnya mencapai 1 juta orang. Pasien positif COVID-19 mencapai 1 juta orang per tanggal 26 Januari 2021, dan pada saat ini, 13 April, jumlah kasusnya mencapai 1,58 juta, dan kasus aktifnya per 13 April yakni sebesar 108.569 orang dan jumlah meninggalnya sebanyak 42.782 orang. Tentu ini sangat banyak sekali dan ini bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan sehingga kita harus berbenah. Dan yang ketiga, adanya protokol 3M. Pemerintah telah berusaha untuk menangkal COVID-19 ini dengan adanya protokol 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akan tetapi masih banyak sekali orang yang belum bisa menerapkan protokol 3M ini, dan ini sangat disayangkan sekali. Kemudian yang keempat, dan menjadi poin pada presentasi pada hari ini, yakni vaksinasi COVID-19 dimulai pada 2021. Vaksinasi sendiri dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 yang dimulai dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang divaksin saat itu yang disiarkan live di TV. Oke. Jadi, mungkin masih banyak yang tidak mengerti apa sih vaksin dan vaksinasi itu. Jadi, vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Sedangkan vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imun. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa vaksin ini sendiri berarti adalah obatnya atau alatnya. Sedangkan vaksinasi ini sendiri adalah proses untuk memasukkan vaksin atau obat tersebut ke dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita itu bisa menerima vaksin atau penangkal dari COVID-19 itu. Nah, jadi cara kerja vaksin itu ada 4. Yang pertama, saat vaksin masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan mendeteksinya sebagai ancaman infeksi. Kemudian yang kedua, tubuh akan membentuk sistem untuk membuat kekebalan tubuh atau disebut dengan antibodi. Kemudian yang ketiga, tubuh akan mengingat apa yang harus diwaspadai. Kemudian yang keempat, tubuh akan melawan jika di kemudian hari ada virus serupa yang muncul. Nah, dari sini dapat terlihat jelas bahwa ketika COVID-19 ini bekerja pada tubuh kita akan secara nalurinya akan menangkal COVID-19 itu karena vaksin ini merupakan sebuah penangkal dari penyakit tersebut. Oke. Nah, mengenal herd immunity COVID-19. Herd immunity ini tidak bisa terlepas dari vaksinasi ini sendiri. Dan herd immunity atau kekebalan kelompok adalah kondisi ketika sebagian besar orang dalam suatu kelompok telah memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu. Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, maka semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi. Kemudian, herd immunity didapatkan ketika divaksin atau pernah positif COVID-19 sebelumnya.
Nah, jadi untuk mendapatkan herd immunity ini ada dua cara, yakni yang pertama, kita itu divaksin, dan yang kedua, yakni kita pernah terkena positif COVID-19 dan kita berhasil sembuh. Nah, untuk jalan terbaik untuk mendapatkan herd immunity ini tentu bukan dengan positif COVID-19, karena itu akan merugikan kita, tetapi jalan terbaiknya yakni dengan cara divaksin. Jenis-jenis vaksin COVID-19 di Indonesia. Jenis-jenisnya ada 7 jenis. Yang pertama yakni Sinovac, yang kedua yakni Oxford AstraZeneca, kemudian ada Bio Farma, kemudian yang keempat ada Sinopharm, yang kelima ada Novavax, yang kelima ada BioNTech, dan yang ketujuh ada Moderna. Nah, jenis-jenis vaksin ini yang masih ada di Indonesia yakni Sinovac, Oxford AstraZeneca, dan juga ada vaksin jenis Bio Farma. Tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi ada 4 tahap atau mungkin 4 jenis golongan masyarakat dalam vaksinasi ini. Yang pertama tentu saja tenaga kesehatan karena mereka merupakan lini terdepan. Dan kemudian tahapan kedua yakni pada petugas pelayanan publik dan juga orang lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang tinggal di daerah yang berisiko atau zona merah. Dan yang keempat adalah masyarakat lainnya. Nah, pada tahap 1 dan tahap kedua ini akan dimulai pada Januari hingga April 2021, dan juga pada tahap ketiga dan keempat akan dimulai pada April 2021 hingga Maret 2022. Nah, mengapa tahap pertama dan kedua ini diprioritaskan? Karena mereka adalah benar-benar lini terdepan dalam masyarakat, sedangkan pada lini ketiga dan keempat itu masih bisa menjaga protokol kesehatan. Oh ya, dan juga pada tahap yang ketiga dan keempat ini masyarakatnya adalah masyarakat yang paling banyak. Proses vaksin COVID-19. Prosesnya ada 4. Yang pertama, yakni kita perlu untuk mengecek melalui SMS dari Peduli COVID apabila ada SMS yang masuk, atau juga kita bisa mengecek melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mengecek SMS-nya itu bukan seperti gimana, tapi nanti SMS-nya akan masuk selamat nama Anda, lalu NIK-nya berhasil mendapatkan kesempatan untuk bisa divaksin. Nah, ketika kita mendapatkan SMS itu, atau mungkin kita bisa mengecek di aplikasi Peduli Lindungi, jika kita terpilih, maka kita selanjutnya akan melakukan registrasi bagi penerima vaksin COVID-19 dengan cara SMS ke 1199 atau juga bisa ke UMB bintang 119 pagar. Selanjutnya, setelah registrasi, nanti kita akan melakukan verifikasi ulang bagi para penerima vaksin COVID-19. Verifikasi ulang ini seperti pertanyaan-pertanyaan mengenai domisili kita, lalu mengenai riwayat-riwayat hidup kita, mungkin seperti penyakit apa yang ada saat ini, gitu. Kemudian setelah kita verifikasi ulang, lalu kita tinggal datang saja ke tempat vaksin pada hari hanya. Nah, teman-teman, jadi jangan takut untuk divaksin, teman-teman. Karena vaksinasi sendiri dan vaksin ini merupakan salah satu langkah untuk mencegah dan memutus rantai peredaran COVID-19 di Indonesia ini. Ketika divaksin, kita tidak akan menjadi titan kok, teman-teman. Kita tidak akan menjadi monster. Yang ada, tubuh kita akan semakin sehat, seperti yang ada pada gambar ini. Gambar ini juga diadaptasi dari anime Attack on Titan, teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya. Mari kita sukseskan vaksinasi di Indonesia. Mari kita kembali pulihkan perekonomian di Indonesia, pendidikan di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, dan segala yang ada di Indonesia. Mari kita kembali tingkatkan. Mau sampai kapan lagi COVID-19 ini ada di Indonesia? Sebelumnya, saya ingin mencoba menutupnya dengan pantun terlebih dahulu. Buka puasa makan nasi. Sambil makan ada hujan rintik. Mari kita sukseskan vaksinasi demi Indonesia yang lebih baik. Saya Haikal Alexander Santoso, sekian dan terima kasih.